Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi atau disingkat ADIK adalah sebuah program beasiswa afirmatif yang dikelola oleh pemerintah untuk mahasiswa yang mengalami keterbatasan kondisi dan kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi. Proses penerimaan dalam program beasiswa ini terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur tes dan juga jalur non-tes. Untuk peserta jalur non-tes, diperlukan persyaratan untuk lolos dalam seleksi masuk perguruan tinggi atau politeknik melalui jalur seleksi nasional bersama perguruan tinggi atau SNBP, seleksi nasional bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN, atau melalui seleksi mandiri di institusi pendidikan tinggi yang dipilih. Kemudian, jenis beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada ADIK Wilayah Papua, yaitu beasiswa untuk calon mahasiswa yang merupakan putra daerah wilayah Papua. Yang kedua ada ADIK 3T, yaitu beasiswa untuk calon mahasiswa yang merupakan putra daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang ketiga ada ADIK ADEM dan TKI, yaitu beasiswa untuk calon mahasiswa putra Papua yang sudah mengikuti program ADEM atau jenjang sekolah dan anak pekerja migran Indonesia. Yang keempat ada ADIK Mandiri, yaitu beasiswa untuk calon mahasiswa yang merupakan anak Papua tetapi tinggal di luar Papua. Selain itu ada juga ADIK beasiswa untuk difabel. Nah, ini adalah syarat untuk kita persiapkan kalau kita mau apply atau daftar beasiswa ADIK. Berdasarkan penerimaan ADIK tahun lalu, kita melihat data atau persyaratan setahun sebelumnya ya. Berikut syarat dan ketentuan ADIK. Nah, yang pertama yaitu WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua, siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan maupun yang sudah lulus 1 tahun sebelumnya. Yang ketiga, terdaftar pada SIM ADIK dengan nomor induk kependudukan atau NIK, nomor induk siswa nasional atau NISN, dan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Yang keempat, berasal dari 3T, anak TKI maupun orang asli Papua atau OAP, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Yang kelima, lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru di PTN atau PTS dengan prodi terakreditasi A maupun B, khusus C dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu, atau lolos seleksi ADIK berbasis dokumen hasil akademik dan non-akademik atau rapot. Dengan ketentuan calon penerima ADIK dari daerah 3T dan anak TKI dapat memilih perguruan tinggi di dalam maupun di luar provinsi. Calon penerima dari wilayah Papua harus memilih perguruan tinggi di luar provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Yang keenam, nilai rapot rata-rata untuk 6 mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan untuk calon peserta seleksi paling rendah yakni 75. Yang ketujuh, pemeringkatan calon penerima ADIK dari hasil seleksi didasarkan pada nilai 6 mata pelajaran dengan ketentuan kalau teman-teman dari jurusan IPA, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Kalau teman-teman dari jurusan IPS, maka nilai yang diambil yaitu dari pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa bagaimana? Yaitu mengambil dari nilai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Nah, untuk teman-teman dari SMK, maka nilai yang diambil dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian atau teori kejuruan
dan praktek kejuruan. Persyaratan yang ke-8, memilih maksimal 2 perguruan tinggi dan maksimal 2 prodi di tiap perguruan tinggi. Maka totalnya adalah maksimal mengambil 4 prodi. Pilihan perguruan tinggi dan prodi menyatakan prioritas pilihan. Yang ke-9, penentuan penerimaan mahasiswa adik dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi. Yang ke-10, jika tidak diterima di prodi dan kampus pilihan, calon mahasiswa bisa memberikan kewenangan kepada panitia seleksi untuk memilihkan prodi dan kampus sesuai dengan minat. Kemudian yang ke-11, jika sudah ditetapkan lolos seleksi beasiswa adik pada tahun sebelumnya, calon mahasiswa tidak boleh ikut seleksi adik lagi. Kemudian, tahapan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau adik itu ada apa saja? Yang pertama, sesuai kuota. Dinas Pendidikan atau Disdik, kabupaten atau kota menentukan sekolah yang akan mengusulkan siswa calon penerima adik lewat koordinasi bersama sekolah dan Disdik provinsi. Yang kedua, siswa mengisi berkas pendaftaran dengan bantuan sekolah. Yang ketiga, sekolah menyerahkan seluruh berkas pendaftaran ke Disdik kabupaten atau kota. Yang keempat, Disdik kabupaten atau kota mendaftarkan siswa usulan melalui sistem SIM atau adik secara online atau offline bagi yang terkendala sesuai kuota. Yang kelima, jika siswa asal kabupaten penerima kuota adik lolos SNBP atau peserta SNBT, maka ia dapat melakukan pendaftaran sendiri secara online melalui SIM adik. Yang keenam, tim pelaksana adik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik dari Kemendikbudristek melakukan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran. Yang ketujuh, pimpinan kampus bersama tim pelaksana adik melakukan seleksi penerima adik. Yang kedelapan, pimpinan kampus menentukan mahasiswa penerima adik. Dan yang kesembilan, Kepala Puslapdik Kemendikbudristek melakukan penetapan mahasiswa baru penerima adik. Lalu, tata cara pendaftaran beasiswa adik ini kayak gimana? Nah, yang pertama, sistem online afirmasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk pendaftaran adik pada tahun 2023 adalah melalui SIM adik pada laman https://adik.kemendikbud.go.id. Nah, ini adalah penjelasan lanjutannya. Yang pertama, peserta jalur tes didaftarkan oleh Pemkab atau Pemkot melalui SIM adik secara online atau offline. Yang kedua, peserta yang lolos SNBP mendaftar mandiri melalui SIM adik secara online. Yang ketiga, peserta SNBT mendaftar mandiri melalui SIM adik, cantumkan nilai UTBK. Yang keempat, siswa wilayah Papua yang sekolah di luar provinsi mendaftar secara mandiri melalui SIM adik. Kemudian, kapan beasiswa adik ini dibuka? Secara resmi, sampai video ini dibuat, itu belum ada ketentuan pasti kapan pendaftaran beasiswa adik ini mulai dilakukan. Tapi kalau kita melihat di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, pendaftaran beasiswa adik dibuka pada tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 19 Juni. Maka kemungkinan di tahun 2024 ini untuk pembukaan pendaftaran beasiswa adik tidak jauh dari tanggal dan bulan pada tahun 2023 tadi. Maka dari itu, buat teman-teman yang mau daftar beasiswa ini, maka harus segera dipersiapkan dari sekarang. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ahmad Saifuddin. Sampai jumpa.